sekarang ini waktu audiensi ke DPR, niat kami menyampaikan aspirasi kami, niat kami untuk mengkonfirmasi apakah sudah betul apa yang disikapkan kepada kami oleh pemerintah daerah. Dan cuma ingin bicara seperti itu dari hati ke hati, dari pemerintah yang katanya melindungi warga tanpa kecuali, yang katanya konstitusi itu melindungi segenap masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Itu yang ingin kita konfirmasikan, bukan mau membangun pertentangan, bukan mau membangun apa ya, image media atau apapun. Mereka bergerak berdasarkan hati nurani, berdasarkan kesadaran mereka berbangsa dan bernegara. Tidak ada provokasi pun dari kita. Dan akhirnya sekarang ini yang harus diwaspadai adalah efek daripada hal-hal yang kemarin sudah terjadi. Bagaimana ketika maaf dari pihak PDI bergerak, kemudian ada orang-orang yang berupaya untuk meletupkan kembali dan mencari sumber-sumber pematik untuk kondisi seperti ini. Sekarang siapa yang akan bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini? Saya tidak mau Cibubur hancur. Cibubur ada masyarakatnya yang berguguran. Cibubur itu sebetulnya spirit, semangat, nggak gedul. Seandainya kita sepakat dengan berdiri bangsa, sepakat dengan cita-cita nasional, komunitas yang konon katanya sudah meresahkan dan sudah disampaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung kita. Ya ini sekalian aja Pak Bupati. Kalau pakem itu saya nggak pernah lihat mereka datang ke sini untuk mencari informasi, menggali, menginterogasi atau membuat penelitian, tapi tiba-tiba mereka membuat kesimpulan bahwa kita adalah aliran sesat dan sebagainya. Jangan-jangan beliau yang tersesat, di mana mereka ambil data. Kami Paseban terbuka 24 jam untuk memberikan keterangan, untuk memberikan penjelasan, dan bila perlu mangga mau berhari-hari meneliti di sini silahkan. Kita tidak punya sesuatu yang di sini. Perjuangan yang menjadi dasar daripada komunitas Akur Sunda Liputan adalah menegakkan nilai kemanusiaan dan menegakkan nilai kebangsaan. Kami tidak pernah mengumbar nilai, tapi bagaimana setiap hari kami berbuat sesuatu yang bernilai untuk bangsa ini, untuk generasi ke depan, untuk masyarakat. Maka ketika misalnya mau melakukan penelitian, penelaahan, ulah cerah dan cerah, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun menilai kami hanya dengan cerah dan cerah, tidak dari sumber yang sebenarnya. Sekarang pun jangan perkecil ini menjadi seolah-olah ini konflik keluarga. Tidak ada konflik keluarga. Mohon maaf kalau misalnya ada yang nyeleneh satu, itu berarti dia yang tidak beres. Sementara seluruh keturunan Pangeran Satya Marga di situ kita sudah sepakat dengan amanat, dan kita tidak pernah menganggap bahwa kenapa manuskrip di sini pun mungkin mumpung ada di sini semua Bapak Bupati, ada DPD, ada Ketua DPRD, manuskrip itu sendiri bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan, memang itu ada dan itu sudah diakui, bahkan sudah melakukan sudah ada penelitian, bahkan bantuan digitalisasi dari sisi dari British Library dan lain sebagainya, dan kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai pelestari naskah kuno dari Perpustakaan Negara. Dan kemudian yang tadi Kang Oki bilang bahwa kita punya wayang yang usianya sudah ratusan tahun, lebih tua daripada Paseban ini sendiri karena kita dapat dari hutan nyata. Inilah yang kita coba lihat sebagai bukti bahwa Indonesia itu punya peradaban, bahwa
Sunda itu punya peradaban, begitu juga daerah-daerah lain punya peradaban. Kalau yang ingin mereka bunuh adalah seolah-olah kita tidak punya peradaban, seolah-olah kita ini adalah makhluk yang tidak pernah mengenal Tuhan dari leluhur zaman. Itu kan yang ingin terus membunuh karakter keluhuran, karakter leluhur kita sebagai bangsa. Jadi mungkin apa yang terjadi, mohon maaf juga, orang tua kami membuat makam yang seperti itu bukan membesar-besarkan diri, bukan ingin dipuja, bukan ingin dipuji, disanjung pun mereka tidak, bukan orang yang gila sanjungan. Begitu mungkin sepanjang hidupnya penuh dengan cercaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan segala macam yang menimpa ibu dan ayah saya. Begitu juga kawan keluarga. Jadi buat kami itu tidak ada keinginan untuk dipuja. Tapi kalaupun beliau ingin ngadekeun batu setantun di tanah Nanyawira, itu untuk pesan bagi kami supaya kami bisa kuat berdiri sebagai bangsa, berdiri sebagai manusia bangsa. Wearku caah, gedarku angin, kukuh di manusia. Itu panten. Jadi spirit itu bukan untuk membesar-besarkan diri, membangun kesombongan dan lain sebagainya. Kalau resan eta batu teh ada di tempat itu. Nah, di dekat lokasi. Kalaupun mungkin kemarin kami mengalami hambatan dalam perizinan secara birokrasi, kami sih sudah merasa bahwa Puji Rahayu Gusti Allah sareng alaman terus ngawidian dinya sagala terus disampak. Jadi atuh nuhun punten kami abdi seueur carios. Menambah sedikit dan sekaligus keluarga ingin juga mengusulkan kepada pemerintah dan DPD serta DPD oleh karena yang kami rasakan nama baik kami, nama baik ayah ibu kami sudah banyak yang menjadi. Kami berharap untuk bisa direhabilitasi nama baik keluarga kami. Bagaimana ini karena dikatakan kami itu mengajarkan aliran sesat, kemudian kami itu kelompok yang perlu dipantau oleh pakar-pakar. Nah, sinyalnya itu sesungguhnya tidak perlu ada spanduk PKI dan segala macam. Seperti tanda-tanda seperti zaman dulu mungkin kalau gerombolan mau menyerang ke suatu daerah itu merupakan ciri daerah inilah yang harus kita serang karena ini ada dimungkinkan ini adalah kelompok kaum ateis Paseban itu di sebelah sini. Itu saya khawatir itu rambu-rambu atau ciri bahwa itulah yang harus kita serang, Pasebannya yang harus diserang karena kelompok komunitas PKI misalnya ataupun kelompok ateis itu dengan mudahnya isu-isu itu dilontarkan kami sebagai kelompok ateis, kemudian aliran sesat. Kami ingin diadakan rehabilitasi nama baik terhadap keluarga kami yang dicap sebagai ateis ataupun mengajarkan aliran sesat. Mudah-mudahan ku ayeuna Bupati kemarin ada mau statement itu malah dengan hikmah kalau abdi keluarga dan kurang mulai terbuka. Ayo berjalan bersama, ayo orang ngadengkeun Pancasila yang guru
dan konsekuen di negeri ini. Jadi Bapak bikin nasionalis itu dikacaukan. Nasionalis yang murni dan sejati itu namun hanya rupina Bapak ini abdi yang ngadamu supados Abu Tadi oke mencinta keluarga abdi kandungannya turunan di Pangeran Madragis karena dikatakan oke mantap mencinta Bapak tapi tidak adil. Bukan dikatakan cinta tak Pangeran Jati Kusuma kita menjadi pamanah mungkin orang lagi bupati itu adalah buku muda anu kena melindungi rakyatnya. Kalau kejadian abdi kumati Pangeran Madragis terhina keras dan terhina dari saat di zaman Belanda. Mari pemerintahan saat itu adalah Belanda. Anu masihan sibor-sibor adalah rupiah awal. Jadi ayana itu mungkin anak itu buyut abdi dina tahun iya dina dinten iya keangkat namanya turunan di Pangeran Madragis sadayana dari pilah-pilah nah anak siti jenat nah anak kusut nah anak patu putri nah anak minat pada alam yang diangkat nah itu saya dulu tadi oke benar pun itu rumah kalau kapayuna tapi ningali masalah-masalah kawanan antara dan dengan orang bangun bersama supaya ngaganggu statement Bupati kumaha carana masyarakat adat mengumpulkan anu diangkat ku asetan mungkin diangkat sampai derajat masalah lucu aduh dapat lucu bikin perjuangan pribadi asal sepajaki ditanda tangan bersama di ICRT bikin kapong itu keangkat bagus itu abdi tergaduh artos kawan lupus hari kamu lucu gaduh kawan lupus nalika di tolak oleh tahun 55 nah anjir nama gaduh kalau penebusan kan berapa ayo abdi mah tergaduh pang opat ku abdi kena ditebus nangor nebusna kayaknya Pak Bupati beda kawasan orang Kuningan tidak putih tabungan mana anu sambil sama abdi cadaya harus capek dengan pun anak pun itu pun buyut orang atas manusia biasa sama diambil sobat bukan cenderung payung panggung selebatan musuh mahitiga selebatan tapi sobat mah dengan 7.500 kira apa kemudian kami kabinya hiji penjantan kendala musuh abinya di berapa tahun ini bilang mengeresan tidak segala rupina hak sipilna hak hidup ini harga dirinya tapi murah bikin para guru bener abdi ayana di dia mendengarkan negara yang ayah mana anu weni yang hidup di mana anu sajati di tempat Bupati rupina abdi mengingatkan ke Bapak ke Ibu Bupati pada salah bakos mungkin keselamatan anak pasepan sekolah warga seperti lahir dulu di Nabatina itu ibadah mengingatkan teknologi tapi dia seorang ibu bahwa saya berbicara di sini adalah seorang ibu yang memahami bagaimana anak cucu saya kamu kapayuna upami dina abdi maut masih kena bae dihina masih baik tidak harga diri sama sekali komandan. Jadi demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sebelum keinginan rakyat keluarga semuanya yang dikatakan ateis
ateis lah ataupun komunis lah. Nah, ibu berharap kan usia manusia siapa yang tahu ya mungkin fisik naik, apakah Sunda atau sekarang Cina benar melakukan mulai sangat filosofis sekali sama dengan Tuhan kami semua. Apa yang disampaikan harapan-harapan sebagai manusia seutuh semua akan seperti itu. Ingin semasa hidupnya ada karya yang baik. Adapun apa yang kita dapatkan, yang kita rasakan, bagi saya ada saat ini saya sedang menjalani masalah. Kemarin mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapatkan ucapan memastikan dan lain sebagainya. Inilah persoalan yang harus kita bereskan bersama. Namun karena kita hidup dalam komunitas yang banyak, nah inilah sehingga harus diselesaikan di antara kita. Kuncinya komunitas. Yang mengatakan kita begitu, yang mengatakan PDI Perjuangan begini, yang mengatakan wah segala rupa yang tadi disebutkan. Satu tega menyebutkan karena itu tidak ada dalam pikiran saya, tidak ada pikiran dalam kami seperti itu. Namun daya dan upaya kami juga terbatas. Terbatasnya oleh ruang dan waktu dengan pekerjaan. Makanya kalau kemarin terjadi kesalahpahaman, pertama insya Allah dalam waktu dekat akan saya perbaiki. Terjadinya langsung saja barangkali penyegelan itu di luar dugaan dan di luar kemampuan kami, di luar saya secara pribadi. Saya tidak bisa turun ke lapangan. Saya hanya berpesan jangan sampai itu terjadi. Adapun keterangan di lapangan menjadi lain. Adapun dari mana mereka, saya tidak pernah mengerti. Tapi yang ada sama saya juga tidak seolah-olah saya ada belakang. Punten dan maraku. Kalau tadi katanya saya tidak menyayangi keluarga si A, saya sebagai muslim dari Allah lebih menyayangi seorang kakak tunggal. Saya hanya berniat karena ketidaktahuan saya pernah waktu itu mau membeli karena saya waktu itu punya sapi. Lalu setelah dapat keberatan sama si saya selesaikan semalam itu. Saya masih ingat sama di ruang para panglima dan itu tidak pernah bisa menyentuh persoalan itu. Adapun dia yang melakukan seperti itu saya kurang tahu. Adapun misalnya kalau dikatakan ada permasalahan sampai diselesaikan melalui keseluruhan penyelesaian secara itu, saya tidak pernah tahu. Terkait eksekusi saya dituding bahwa saya ada di belakang, bukan kewenangan ahli berusaha mencegah. Dan tidak saya pun agar saya juga terrehabilitasi namanya di mana keluarga pasien yang baik. Insya Allah, tapi saya semuanya juga saya mohon abdi nuhun ke hapunten kasadaya. Insya Allah tanpa diminta maupun tanpa diminta pun, insya Allah kita sesama insan yang beriman saling memaafkan. Terakhir, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, semuanya akan include di sana. Bahwa rencana kami sedang dalam kajian, ada yang sudah bisa kami lakukan terkait dengan permohonan, usulan, tuntutan yang ada. Walaupun jujur tidak mudah kami mengkaji itu semua. Tadi terhalang oleh itu, terhalang oleh keputusan itu, terhalang oleh keputusan ini sebut sedangkan. Karena yang lahir dari tangan Aceh Purnama ini adalah sebuah keputusan. Yang lahir dari tangan Aceh Purnama hari ini dilakukan oleh partai menjadilah oleh kawan. Enggak mudah, tapi insya Allah hari ini kuncinya satu, komunikasi. Jangan ragu niat baik saya tidak ragu niat baik
Kami melakukan silaturahmi, karena bagi kami silaturahmi itu akan membuka ruang untuk berkomunikasi, di mana sama-sama kita rasakan hari ini ke belakang beberapa waktu yang lalu ada suasana yang tidak baik di antara hubungan kami dengan keluarga Paseban dan seluruh komunitas masyarakat Akur. Dengan komunikasi ini, insya Allah mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita gali bersama dan akan menjadi satu titik temu. Hasilnya apa, Pak? Ya, Hasilnya ya apa? beberapa. Silaturahmi ini. Ya, Hasilnya dari hasil silaturahmi apa, Pak? ya silaturahmi ini kita ada beberapa akan membuka silaturahmi kedua, ketiga dan seterusnya untuk barangkali ada beberapa perbedaan yang harus kita selesaikan. Berarti segel dibuka Pak? Segel dibuka, Pak. Tidak berbicara dulu itulah, tolong ya kawan-kawan ya. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan selesaikan apa yang menjadi perbedaan di antara kita. Perbedaan dalam pandangan, perbedaan dalam tata kelola peraturan pemerintah, perbedaan dalam tata kelola di lingkungan masyarakat Akur, perbedaan pandangan dari seluruh masyarakat itu yang harus kami persatukan. Pak, pertemuan ini kan tidak bercerita tentang Karena hikmah pertemuan kami ini. tidak sedang berseteru Pak. Tidak ada perseteruan di antara kami. Dan kami barusan mencair dalam suasana kebatinan kita semua. Untuk penyegelan gimana, Pak? Insya Allah dalam waktu dekat Gambarannya akan kami selesaikan. Dalam waktu berapa hari, Pak? Tidak usah pakai waktu Pak Tatang, tapi yang penting kami akan selesaikan semua ini secara tuntas, secara komprehensif. Akan ada pertemuan dengan masyarakat di sana nggak Pak? Enggak. Nanti saya punya cara komunikasi dengan semua. Pokoknya pertemuan ini dalam rangka Bisa dijelaskan dari pertemuan ini gimana Pak hasilnya dan hasilnya seperti apa, Pak? Ya, hari ini sebenarnya menindaklanjuti rapat DPD pada hari Jumat minggu yang lalu, ya di mana Pak Acep, Pak Nujul dengan Pak Ridho kita undang, dan juga pihak Paseban Tripanca Tunggal kita undang, tapi pihak Paseban pada saat itu tidak bisa hadir. Nah, intinya DPD melakukan mediasi terkait dengan permasalahan yang ada. Yang prinsipnya kita mengarahkan bagaimana pemerintah daerah, di mana bupatinya adalah kader PD Perjuangan, melaksanakan amanat konstitusi, ya kan, terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat, di mana sudah pernah disampaikan oleh pihak masyarakat Akur Cikugur Kuningan. Nah, sehingga hari ini dengan kejadian yang kemarin, yang mudah-mudahan ini menjadi awal bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk melakukan proses itu sesuai dengan konstitusi dan aturan perundang-undangan. Nah, yang tentunya masyarakat hukum adat menjadi sebuah kesatuan, satu kesatuan, ya kan, sebagai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Pancasila juga benar-benar bisa dilaksanakan di semua wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga kita berharap bahwa keberagaman yang selama ini terlaksana di Kuningan itu benar-benar bisa dilestarikan. Terkait penyegelannya gimana, Pak? Itu menjadi sebuah proses, makanya dalam hal ini terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat bagi masyarakat Akur, itu pun ada proses sesuai dengan Permendagri. Terus juga terkait dengan pengakuan hak-hak komunalnya juga diatur oleh Permen ATR BPN. Nah, termasuk terkait dengan penyegelan itu, karena kan ada beberapa asumsi, misalnya itu kan makam, dan itu bukan merupakan bangunan, mungkin hanya berupa ciri atau apapun, sehingga ada beberapa juga pihak yang menyatakan tidak perlu IMB. Di sisi lain ada pihak yang menyatakan itu harus ada IMB. Nah, sehingga kesepakatan saya dengan Pak Acep bahwa ya ini harus didalami betul. Makanya ini sekaligus prosesnya bagaimana pemerintah daerah khususnya Pak Bupati ya untuk melakukan proses sesuai dengan regulasi yang ada, ya, taat konstitusi, aturan perundang-undangan untuk bisa membedah masalah ini. Tapi ujungnya bagaimana tadi keberagaman itu harus dijaga. Pancasila benar-benar harus hidup di bumi Indonesia ini. Untuk sementara segel harus dibuka dulu. Nanti kita lihat. Tapi ya intinya kalau makam itu tidak perlu IMB, ya tentunya kan harus dibuka.
Karena makanya kita lihat nanti hasil kajian dari tim Pemda Kabupaten Kuningan seperti apa ya. Seperti itu. Untuk pertimbangan masyarakat sekitar seperti apa Pak? Ya tentunya ini kan juga tetap ada pro dan kontra. Nah makanya Pak Bupati juga saya minta untuk bisa melakukan komunikasi tuntas ya, dengan juga kelompok-kelompok yang menolak. Intinya Kuningan pernah ada sebuah kejadian dulu Ahmadiyah, toh selesai juga dengan damai. Nah, sehingga kita berharap komunikasi ini tuntas ke semua, ya kan? Baik hari ini kepada pihak Paseban, masyarakat Akur, dan nanti juga harus dilakukan komunikasi dengan MUI, dengan organisasi Islam yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan ormas-ormas ya kan, yang kemarin termasuk ke rangkap misalnya kepala desa ya, yang juga kemarin sempat juga muncul gitu kan, mencuat. Jadi ya mudah-mudahan Pak Bupati Pak Acep Purnama yang merupakan kader PD Perjuangan, beliau telah melalui sebuah proses sebagai kader PD Perjuangan, pernah sekolah kepala daerah apa yang sehingga 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan kebinekaan ini menjadi pijakan bagi setiap langkah-langkah sebagai Bupati Kabupaten Kuningan. Berarti hasil silaturahmi ini akan diakhiri dengan nanti pembentukan tim kajian Ya. Pemda. Ya, jadi intinya bukan hari ini, sebenarnya dari hari Jumat. Oh sudah. Ya, hari Jumat pada saat Pak Acep kami panggil ke DPD Jawa Barat, sudah menyatakan kesiapannya. Karena kan ini amanat undang-undang, amanat aturan. Jadi terkait dengan usulan ataupun permohonan, ya memang pemerintah daerah wajib membentuk panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Kuningan untuk bisa memproses itu. Nah di sisi lain tadi pihak Paseban Tripanjatunggal juga bersedia untuk menyiapkan juga tim, sehingga pada saat pemerintah daerah membentuk panitia, di pihak masyarakat Akur juga membentuk tim, sehingga akan ada komunikasi yang lancar. Dan saya pikir inilah momen yang pada akhirnya kita harus membuka gitu kan kepada masyarakat. Kita juga mempunyai keinginan bahwa Kuningan ini menjadi juga sebuah potret keberagaman yang ada di Indonesia. Bagaimana semua etnis, semua aliran kepercayaan, semua agama itu bisa hidup rukun, akur. Seperti itu. Pak Ketua ngasih deadline nggak untuk tim kajian yang dibentuk Bupati nanti? Ya, kita akan lihat. Intinya DPD Perjuangan, kita punya Wakil Ketua DPRD, Ibu Ine, kita punya Ketua Komisi 1, Pak Bedi Budiman, kita punya secara total 20 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, kita akan terus mendampingi terkait dengan proses ini. Jelas keinginan secepatnya selesai. Ya.